Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lulwanisa Zahra, aku dari kelas 12 IPS 2. Kali ini aku akan memaparkan atau mempresentasikan materi biologi mengenai Monera. Sebelum masuk ke materi, aku akan memperlihatkan apa aja sih yang ada di pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada pengertian dari Kingdom Monera. Yang kedua ada klasifikasi Kingdom Monera. Yang ketiga, karakteristik Kingdom Monera. Yang keempat, contoh Kingdom Monera. Dan yang kelima, penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kita masuk ke materi. Apa sih Monera itu? Jadi, Monera adalah salah satu kingdom dari klasifikasi biologi sistem 5 kingdom. Anggota Kingdom Monera meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniseluler, sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani, moneres yang berarti tunggal. Monera memiliki ukuran mikroskopis sebesar 0,7 sampai dengan 1,3 mikron. Ini membuat kita tidak dapat melihatnya hanya dengan mata telanjang. Anggota Kingdom Monera tidak memiliki membran inti sel, sehingga termasuk pada golongan prokariota. Berikutnya, cara reproduksi Monera. Reproduksi Monera dapat berlangsung secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara pembelahan biner atau binary fission, fragmentasi, atau spora. Reproduksi secara seksual yaitu dengan cara konjugasi, transduksi, maupun transformasi. Kita beralih kepada klasifikasi Kingdom Monera. Monera terbagi menjadi dua kelompok besar, diantaranya Archaebacteria dan Eubacteria. Kita akan membahas dulu mengenai Archaebacteria. Kata Archaebacteria berasal dari kata arche yang memiliki arti kuno, dan kelompok Monera ini biasanya hidup di lingkungan ekstrim. Umumnya, bakteri Archaebacteria memiliki ukuran 0,1 sampai dengan 15 mikrometer. Adapun sifat dari Archaebacteria ini adalah chemolitotrof, yaitu menguraikan senyawa organik untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Berdasarkan tempat hidupnya, klasifikasi Kingdom Monera Archaebacteria terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metanogen, yaitu kelompok Archaebacteria yang bisa menghasilkan metana atau CH4 dari gas hidrogen dan karbon dioksida atau asam asetat. Metanogen termasuk jenis bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak bisa hidup di daerah penuh oksigen. Yang kedua ada halofil ekstrim, yaitu kelompok Archaebacteria yang hidup dengan kadar garam cukup tinggi. Halofil biasanya ditemukan di danau air asin atau laut mati. Ada juga beberapa jenis halofil yang bisa hidup di habitat dengan tingkat garamnya 10 kali lipat dari tingkat garam lautan. Yang ketiga ada termofil ekstrim, yaitu kelompok Archaebacteria yang hidup di suhu tinggi dengan cara mengoksidasi sulfur. Adapun kondisi optimal untuk hidupnya yaitu 60 sampai dengan 80 derajat Celcius. Selanjutnya, klasifikasi Kingdom Monera Eubacteria, yaitu kelompok Monera yang secara umum dikenal dengan bakteri. Eubacteria hampir ditemukan di seluruh tempat seperti udara, air, bahkan tubuh makhluk hidup. Tubuh Eubacteria ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Kelompok Eubacteria terbagi jadi 5 kelompok berikut. Yang pertama ada Proteobacteria, berasal dari kata Proteus, yang dalam bahasa Yunani merupakan dewa Yunani kuno dengan kemampuan bisa berganti rupa. Nah, nama Proteobacteria ini diberikan karena bentuk dari anggota Proteobacteria yang cukup beragam. Yang kedua ada Chlamydias, memiliki ukuran paling kecil dengan bentuk tubuh tidak beraturan. Kelompok bakteri ini hanya bisa hidup sebagai parasit di tubuh makhluk hidup lain. Contohnya, Chlamydia suis yang menyerang babi, Chlamydia trachomatis menyerang manusia, dan Chlamydia muridarum menyerang tikus atau hamster. Yang ketiga ada Cyanobacteria, memiliki pigmen klorofil seperti tumbuhan sehingga bisa melakukan fotosintesis dan berperan dalam menyumbangkan oksigen pada atmosfer. Cyanobacteria bisa ditemukan hidup di air, tanah, dan bebatuan dengan pH netral atau hanya sedikit basah. Yang keempat ada Spirochetes, berbentuk spiral dan bisa ditemukan hidup bebas di tanah, air, atau hidup secara parasit di dalam tubuh inangnya. Biasanya memiliki sifat chemoheterotrof, yaitu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Untuk bisa memenuhi nutrisi, bakteri ini hidup dengan cara mencari karbon dan energi dari senyawa organik. Yang kelima ada bakteri gram positif, memiliki dinding sel tebal dan homogen, sehingga pada pemeriksaan pewarna gram itu dengan zat violet akan memberikan warna biru atau ungu.
Anggota dari kelompok bakteri gram-positif ini memiliki sifat fotoautotrof dan sifat lainnya yaitu kemoautotrof. Selanjutnya, karakteristik Kingdom Monera. Ciri-ciri dari Kingdom Monera diantaranya, pertama, uniseluler, yaitu memiliki satu sel tunggal. Yang kedua, bentuk selnya bervariasi, ada yang berbentuk batang, bulat, atau spiral, dan berkoloni ataupun tidak. Yang ketiga, ada sel prokaryotik. Monera tidak memiliki nukleus atau inti sel yang terbungkus oleh membran. Yang keempat, ada memiliki dinding sel. Pada Monera, dinding sel terbuat dari zat peptidoglikan, berbeda dengan tumbuhan yang tersusun atau selulosa. Yang kelima, tidak memiliki organel bermembran. Monera tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, kloroplas, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Yang keenam, memiliki DNA sirkuler, yaitu salah satu susunan konformasi dari DNA di mana ia mencapai struktur tertutup. Berikutnya, contoh Kingdom Monera. Yang pertama ada Bacillus thuringiensis, yang kedua ada Clostridium tetani, yang ketiga ada Acetobacter aceti, yang keempat ada Acetobacter siltinum, yang kelima ada Prochlorococcus, yang keenam ada Salmonella typhi, dan masih banyak lagi. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Pertama ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang paling mematikan. Yang kedua ada demam tifoid atau tipes. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini dapat memengaruhi banyak organ dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius jika tidak segera diobati. Yang ketiga ada tetanus, yaitu penyakit akibat infeksi bakteri yang menyebabkan otot menjadi kaku dan tegang. Tetanus adalah penyakit serius yang terjadi pada sistem saraf. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penghasil racun atau Clostridium tetani. Yang keempat ada pneumonia. Pneumonia adalah suatu peradangan pada paru yang menyebabkan adanya gangguan fungsi pada paru. Pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Yang kelima ada difteri. Difteri tergolong penyakit menular berbahaya dan beresiko mengancam jiwa. Jika tidak ditangani, bakteri penyebab difteri dapat mengeluarkan racun yang merusak jantung, ginjal, atau otak. Nah, bakteri yang menyebabkan difteri ini bernama Corynebacterium diphtheria. Sekian materi yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.